Assalamualaikum nakama, kembali lagi bersama kita di Nonton Anime TV. Ya, pada hari ini kita akan mereview anime One Piece chapter 1003. Karena chapter ini begitu sangat seru dan si Pinol juga ikut nobar, Mimin kasih saran sedikit agar teman-teman terlebih dahulu menyediakan cemilan-cemilan bersama minuman sambil menikmati dan menonton santai video ini. Kan tetapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar Mimin lebih bersemangat lagi membuat video baru lainnya. Makin lebar aja nih pembukaan. Ayolah langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Judul chapter hari ini adalah Malam di Atas Kapal. Cover story tengah memperlihatkan Reizu yang sedang duduk santai memegang setangkai bunga dan ditemani dengan seekor kalajengking besar. Sepertinya ini di daerah gurun karena terdapat beberapa pohon kaktus. Reizu terlihat sendiri, enggak bersama ayah dan saudara-saudaranya. Untuk cover story ke depan mungkin kita akan diperlihatkan para germa lainnya. Chapter dimulai dari serangan Luffy Gomu no Kong Gatling Gun kepada Kaido, melanjuti serangannya pada chapter sebelumnya. Melihat Kaido yang dipukuli seperti ini membuat para supernova lainnya pada terkejut karena Kaido bisa dipukuli sampai babak belur seperti ini. Bahkan Big Mom juga ikut terkejut. Luffy secara terus-terusan memukuli Kaido dan Luffy menutup pukulannya dengan begitu kencang sehingga membuat Kaido terbanting ke bawah. Serangan ini kemungkinan membuat Kaido terluka dan akibat dari serangan ini Luffy kehabisan haki dan ia kembali menjadi normal. Hah? Kapan ia terkena serangan? Tanya Kid yang enggak mengetahui tentang Gear 4-nya Luffy. Dia tidak terkena serangan, kan tetapi itu adalah efek dari jurus bola penghancurnya. Dia tidak akan bisa menggunakan haki selama 10 menit. Jawab Law yang telah mengetahui tentang kekuatan Gear 4-nya Luffy. Nah, Law memang memiliki pengalaman bersama Luffy sehingga Law mengetahui tentang Gear 4-nya Luffy. Sedangkan Kid baru saja melihat wujud Luffy ini dan ia juga enggak tahu efek samping dari Gear 4. Kid lalu mengatakan, wah, sangat sayang sekali kalau serangannya ini enggak berpengaruh sama Kaido. Big Mom ketawa melihat ini dan mengatakan, apa sudah selesai? Kalian tadi sudah serius kan? Ujar Big Mom sambil menyerang Luffy yang sedang tergeletak dengan menggunakan pedang Napoleonnya. Namun Zoro datang dan menyelamati sang kapten dari serangan Big Mom dan membawa Luffy lari. Kid mengatakan, hey Killer, jangan menyerah dulu, kita harus menghabisi Kaido, ujar Kid yang menyemangati Killer. Lalu Killer menjawab, Roger Kapten. Mimin sepertinya salah di sini yang mengatakan bahwa pada chapter 1002 lalu para supernova pada tumbang akibat serangan petirnya Big Mom dan sekarang mereka terlihat pada Fate kembali kecuali Luffy yang telah kehabisan cakra. Haki masuk Mimin. Law tiba-tiba muncul di hadapan Big Mom dan melancarkan serangan counter shock kepada Big Mom. Kaido terlihat bangun kembali walaupun kemungkinan agak bonyok. Kaido lalu melancarkan serangan Dragon Twister atau serangan angin topan. Tercipta 3 buah angin topan di sana. Zoro sangat terkejut dan mengatakan, ini terlihat seperti bencana alam yang asli. Dan Zoro secara enggak sengaja melepas Luffy dari pegangannya. Dengan secepat kilat Kaido memakan Luffy. Melihat ini, Zoro dengan sigap menyelamatkan sang kapten kembali. Apa yang akan kau lakukan kepada kaptenku? Takkan kubiarkan kau memakannya, ujar Zoro sambil menggunakan Santoryu dan ia lapisi dengan haki. Zoro lalu mengeluarkan Dragon Twister dengan 3 pedangnya. Serangan ini berhasil menembus sisik Kaido dan Kaido pun terluka akibat serangan Zoro ini. Rasa sakit ini membuat Kaido sadar bahwa Zoro sekarang telah menggunakan pedangnya Oden dan Kaido pun tertawa karena Zoro mampu membalas serangannya dengan angin puting beliung juga. Big Mom pun enggak menyangka kalau Zoro berhasil menebas Kaido. Kaido kembali menyerang dengan menggunakan serangan sabit angin. Kita pindah ke dalam Onigashima. Di tengah pertarungan para samurai terlihat kembali kepalanya Orochi dan si Pinol yang sedang tengah duduk santai dan 2 di antaranya sedang bermain shogi atau catur Jepang. Rekan bisnis kita telah terbunuh di sana. Tak terduga kita disambut dengan pesta jamuan. Malah sekarang kita berada di tengah peperangan yang besar. Mereka menyadari penyebab dari peperangan ini adalah akibat dendam yang telah terjadi selama 20 tahun yang lalu. Dan setelah kekalahan dari Doflamingo, pertarungan antara generasi tersebut
terburuk dengan Kaido pun tak terhindarkan lagi. Si Pinol menyebutkan jika takdir telah menemukan antara para samurai dengan para bajak laut untuk beraliansi, dunia akan mengalami perubahan yang besar jika Big Mom Kaido kalah di sini. Kan tetapi itu terlihat mustahil, ujar si Pinol. Bao Huang mengabarkan kondisi peperangan. Sekarang dari pasukan samurai telah kehilangan 400 orang, sedangkan dari pasukan Kaido telah kehilangan 3.000 orang. Melihat situasi ini, si Pinol memuji usaha dari para samurai. Kan tetapi melihat para eksekutif Kaido masih pada berdiri, situasi akan berubah cepat atau lambat. Jika para generasi baru enggak mampu mengalahkan para eksekutifnya Kaido, maka enggak akan ada lagi jalan untuk berlari. Perang ini bukanlah hanya untuk mengalahkan pimpinan musuh saja, ujar si Pinol. Ya, memang sampai saat ini kita belum melihat salah satu anggota Tobiroppo kalah. Cuma kehilangan X-Drake karena dituduh sebagai pengkhianat. 3 jenderal Kaido juga belum ada yang kalah. Ya, memang Jack telah dikalahkan oleh Inu dan Neko, tapi mungkin ia sekarang telah diobati. Dan kita juga belum melihat para pasukan yang dibawa oleh Big Mom. Para Akazaya pun semuanya pada tumbang. Kita nggak tahu siapa yang akan mengobati mereka semua di bawah. Yang pasti Dr. Chopper dan Marcus sekarang sedang sibuk-sibuknya. Kekuatan dari para Akazaya ini enggak diragukan lagi untuk melawan Tobiroppo atau bahkan melawan King dan Queen yang saat ini sedang berhadapan dengan Marcus saja. Mimin sih berharap sebenarnya Luffy mengalahkan salah satu Tobiroppo terlebih dahulu dengan begitu mudah untuk mengunjuk gigi sebelum melawan Kaido. Tapi ya gimana lagi, kita ikuti aja lah ya. Teruslah saling membunuh satu sama yang lain, bajak lautku tersayang, ujar si Pinol sambil tersenyum. Nah, situasi saat ini tentu menguntungkan pemerintahan dunia. Siapapun yang menang di dalam pertempuran ini tentu akan memakan korban bagi yang kalah. Dan ini jelas menguntungkan mereka karena mereka nggak perlu susah payah lagi melawan para bajak laut. Kalau dilihat dari perkataan si Pinol ini, sepertinya mereka hanya mengamati saja peperangan di Wano. Apa ini menjadi tanda kalau di akhir cerita One Piece Luffy akan menghadapi pemerintahan dunia? Di akhir chapter, Kaido memperlihatkan wujud hybrid naganya dan mengatakan, "Hai Lin Lin, ini menjadi semakin menarik. Wuru. Dan Big Mom mengatakan, kurasa juga begitu Kaido." Nah, Big Mom dan Kaido sepertinya udah mulai serius menghadapi para supernova. Mode hybrid adalah mode bertarungnya buah iblis Joan. Kaido mulai menunjukkan kekuatan penuhnya dengan para supernova. Mimin sebenarnya agak heran kenapa Kaido masih menggunakan naganya untuk melawan para supernova. Bukannya Mimin meremehkan Kaido mode naga, tapi yang kita ketahui sampai saat ini, ketika Kaido berubah menjadi naga, ia akan mudah diserang sama musuhnya dari Oden, Akazaya, dan Supernova sekarang ini. Walaupun hanya Oden yang mampu membuat luka begitu fatal bagi Kaido yang berubah menjadi naga, kan tetapi mode naga Kaido bukanlah ancaman lagi sekarang menurut Mimin. BTW, Oden memang berhasil melukai tubuh Kaido, kan tetapi kita enggak melihat Kaido berubah menjadi mode hybridnya. Apakah Luffy dan lainnya mampu menghadapi hybridnya Kaido? Apakah Luffy masih menyimpan jurus barunya dan akan segera mengeluarkannya? Awakening kah atau Gear 5? Ya, walaupun kita belum melihat Luffy memakai Snakeman sih, kita akan lihat jawabannya pada chapter depan. Oke lah, demikian dulu preview singkat chapter 1003 dari Nonton Anime TV. Mimin berharap teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk mensupport Nonton Anime TV. Tekan tombol like jika teman-teman menyukai video ini, dan tekan tombol dislike jika kalian nggak menyukainya, dan bagikan ke sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.